Sering kita melihat kenyataan di lapangan bahwa kenapa sih produk-produk Indonesia berupa barang atau produk apapun yang dibuat ataupun dalam bentuk jasa itu selalu terdominasi kalah dengan atau kalah bersaing dengan produk-produk mancanegara, kalah bersaing dengan produk Amerika, Eropa, kemudian kalah bersaing dengan China, Jepang, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa? Ini pasti ada sesuatu yang terlupakan oleh kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara logika, belajar secara ilmu pengetahuan di luar negeri juga sana pun kalau mereka belajar matematikanya sama dengan matematika di Indonesia, teknologi yang dipelajari fisika sama yang tidak pelajari di Indonesia, tapi kok kalah kita bersaing dalam hal membuat suatu produk, karena produk ini kualitas dan segala macamnya sangat ditentukan oleh skill dari para personal dari suatu negara tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Pertanyaannya kenapa? Ini pertanyaannya kenapa kemukakan di sini? Karena sudah banyak perusahaan berhasil dan punya profit yang cukup bagus menurut dia. Tetapi kalau dia menyadari, kenapa belum bisa bersaing dengan China, belum bisa bersaing dengan Korea. Coba kita lihat, sekitar 10, 20 sampai 15 tahun yang lalu, Korea itu masih jauh di bawah Jepang. Tapi sekarang Korea ini sudah sangat runner up dengan Jepang. Pertanyaan saya, Indonesia dulu dengan Korea 15-20 tahun yang lalu tidak terlalu jauh. Tapi sekarang kenapa Korea semakin jauh dari Indonesia? Ada yang perlu dibenarkan di sini. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi kita selalu sadari bahwa kita pribadi harus sama-sama membenahi diri agar negara kita maju bersama dengan negara maju lainnya. Secara makro, secara khusus di mana kita bekerja di suatu perusahaan atau menjalankan suatu bisnis, maka kita harus melakukan atau adaptasi tersebut. Bagaimana kita jangan kalah bersaing dengan produk-produk yang sifatnya dari negara lain. Oke, saya yakin yang hadir di sini, saya silakan bertanya dengan bebas setelah nanti akhir acara ini, karena di sini webinar adalah untuk memberikan awareness kepada semua teman-teman yang ada melakukan bisnis, baik secara bangsa, secara perusahaan, secara individu. Silakan bertanya. Jadi bagaimana kita tetap ikut sama-sama unggul di bidang harga. Harga kita jangan kemahalan, tapi terjangkau. Kualitas jangan kita kalah, harus kuat. Delivery time ini paling berbahaya ini. Kita pesan berapa, selesainya lambat. Kemudian tampilan produk juga harus dilakukan inovasi untuk membuat customer lebih tertarik, dan juga pelayanan harus harmoni dan jujur. Saya lanjut ke berikutnya. Nah, di sini tertulis lagi, berulang-ulang, saking pentingnya yang namanya perbaikan berkelanjutan atau peningkatan berkelanjutan, maka saya bikin berkali-kali, yaitu perbaikan berkelanjutan dengan istilah Jepang Kaizen. Oh ya, saya ingat saya pernah ke Prancis, ternyata Kaizen itu dalam bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Prancisnya adalah ameliore. Kebetulan sama dengan perusahaan yang melaksanakan webinar ini. Perusahaan ameliore ini adalah perusahaan IT. Nah, kebetulan owner dari perusahaan tersebut meminta saya untuk jadi presenter terkait dengan continual improvement. Nah, dengan melakukan continual improvement, maka insya Allah ya, kita bisa bertahan sukses. Kalau misalnya perusahaannya sekarang sudah bagus, jangan sombong, jangan lalai, karena bisa saja tergilas dengan pesaing lainnya. Karena itu harus lakukan ini sehingga bisa bertahan dan tidak mundur dan tidak punah. Lanjut ke, nah di sini saya yakin baik secara individu, secara perusahaan ataupun secara kebangsaan sudah banyak mengalami apa yang disebut dengan kesuksesan. Misalnya sukses di bidang bisnis rumah sakit, sukses di bidang bisnis alat kesehatan,
sukses bidang industri makanan dan lain-lain. Oke, kalau sukses puas, boleh puas, tapi jangan puas dan lupa diri. Apa itu? Bahwa dengan berjalannya waktu kita ini terancam dengan perubahan di mana lingkungan perusahaan-perusahaan sekitar kita lebih maju atau makin maju, dan negara-negara lain, mancanegara semakin melakukan berlomba-lomba meningkatkan kemampuan dalam persaingan bisnis. Ya tentu yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan teknologi dan kebijakan. Oleh karena itu kita lihat di sini, kalau kesuksesan kita mengikuti garis datar horizontal, maka apa yang kita lihat? Statis. Apa? Akan terjadi punah. Perusahaan itu akan punah. Apa Bapak melihat buktinya beberapa perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, bahkan negara-negara Amerika, sejenis Amerika, Eropa, dulu berjaya, tapi punah. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuatu yang namanya usaha perbaikan secara terus-menerus. Kita tahu kalau daftar itu tidak ada upaya yang memadai. Tapi kalau memperbaiki, meningkatkan dari kondisi yang sekarang menjadi lebih bagus, diperlukan suatu upaya yang keras. Makanya gambar simbolnya seperti ini. Yang tidak itu upaya yang serius. Sebagai konsultan Belajar harus menguasai teknologi dan lain-lain di bidang, termasuk bagaimana mensiasati kebijakan perusahaan supaya bisa naik. Makin tegak, makin berat usahanya. Makin landai palanya ke bawah, makin tidak ada usaha, berarti akan punah. Tapi makin kuat, apa yang terjadi? Kita lihat perusahaan tersebut akan sustain dan sukses terus menerus. Jangan cepat puas dengan hal yang sekarang. Sekeliling mengintai dan berbahaya. Kalau solusinya adalah ini, memperbaikan dan perbaikan. Nah, oleh karena itu, ini merupakan tema utama yang kita bicarakan adalah gambar ini atau diagram ini. Bisnis sukses kalau ada usaha perbaikan secara terus-menerus. Tentu bertanya dari tadi Pak Hasbi bicara terus-menerus perbaikan. Bagaimana melakukan perbaikan? Nanti slide berikutnya kita lihat. Kemudian jangan sekali-sekali tidur. Ini main tidur namanya ini. Garis horizontal. Oke, bisnis mati kalau hanya lurus ke sana, tapi harus ke atas. Upaya keras ini, kerja keras, kalau perlu begadang, bikin konferensi dan lain-lain, melakukan benchmark kepada perusahaan yang lebih bagus. Oke, saya mau lanjut ke slide berikut. Lanjutan dari slide yang tadi, bahwa kalau kita sudah berhasil sekarang, standarkan sistem yang sudah ada, jangan sampai kendur. Garis ini menandakan standarisasi, jangan sampai turun, distandarkan. Oke, jadi distandarkan. Namun kalau hanya distandarkan saja dengan berjalannya waktu, dia akan terus lama-lama ke bawah dia. Supaya dia jangan ke bawah terus, maka harus ada perbaikan ke atas. Upaya setelah berhasil, standarkan lagi. Dengan waktu tertentu, jangan rela dengan waktu, usaha lagi. Dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang ingin bertahan secara terus-menerus. Kalau sudah puas dengan di sini, ya orang naik di sana, kok tidak masih di sini, ya mati. Apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat ya, environment is always changing. Maksudnya kondisi selalu berubah. Oleh karena itu, sebagai suatu pebisnis atau individu atau suatu perusahaan harus tidak bisa menolak, harus melakukan peningkatan. Setelah meningkat, distandarkan. Setelah distandarkan, kita harus berinovasi, melakukan suatu kreativitas untuk dengan usaha keras, usaha besar, sehingga dengan kreasi ini menghasilkan suatu upaya yang besar sehingga dia naik dan seterusnya. Artinya di sini perjuangan melakukan perbaikan dengan susah payah apapun senang tidak boleh berakhir unless effort. Ada suatu lagu dalam suatu film,
Oh, tapi saya lupa artinya cinta yang tak berakhir. Kalau ini bukan cinta tak berakhir, tapi ini adalah usaha yang tak berakhir. Jalan terus. Endless Love. Ini lagunya ini apa? Lagunya saya tahu karena saya beberapa kali menonton filmnya. Jadi Endless Love itu ini saya Endless Effort. Jadi peserta webinar yang ada di sini silakan endless effort, tapi dalam arti jangan bunuh diri, jalankan terus, tapi sebatas yang bisa dilakukan. Oke, jadi inilah yang kita bicara. Jadi topik yang paling utama kita bicarakan adalah yang sudah bagus, standarkan jangan turun. Tapi jangan terlena, harus usaha terus karena waktu berjalan perubahan. Coba lihat negara asing makin maju. Vietnam merdeka tahun 74, tapi secara teknologi, secara personal, saya 7 kali ke Vietnam. Kita udah kalah secara teknologi itu kita udah kalah 150 tahun berbelakang dari Vietnam. Saya bukan tidak menghargai Indonesia, tetapi karena kita tidak mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, siapapun yang ada di sini, saya beri semangat, lakukan upaya-upaya yang terus menerus, endless effort.